Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi dzawil huquqi wal kiram, amma ba'd. Dewan juri dan para pemirsa yang dirahmati Allah, sudah berapa banyak tabungan untuk masa depan kita? Lantas, apakah tabungan akhirat kita sudah sebanding dengan tabungan kita di dunia? Lalu bagaimana cara kita menabung untuk bekal ke akhirat? Tentu saja dengan memberikan sebagian harta yang kita miliki, dengan memberikan zakat kepada sesama, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, yang sama-sama mampu membersihkan harta dan diri kita, terlebih mampu menjaga kestabilan ekonomi dan menentaskan kemiskinan di negara kita tercinta. Pada dasarnya, dengan memberi tidak akan mengurangi harta yang kita miliki, karena rumus Tuhan itu, barang siapa yang memberi pasti juga akan menerima. Seperti yang diterangkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, karena sesungguhnya doamu ialah ketenteraman bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pada ayat sebelumnya dijelaskan ada sekelompok orang yang mengakui dosa-dosa mereka dan ingin bertobat kepada Allah, karena penyebab dosa mereka adalah kecintaan kepada harta. Maka dalam ayat ini dijelaskan tentang wujud taubat dan ketaatan, diantaranya dengan memberikan zakat. Diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan jiwa mereka dari sifat kekikiran dan kecintaan yang berlebih terhadap harta, dan menyucikan hati mereka agar tumbuh subur sifat-sifat kebaikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka, karena sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka yang sudah lama cemas dan gelisah akibat dosa-dosa yang mereka kerjakan. Sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah Maha mendengar permohonan ampun dari hambanya dan Maha mengetahui tulus atau tidaknya taubat mereka. Secara sosial, zakat berperan mempererat hubungan persaudaraan antar muslim, menghindarkan diri dari sikap ujub dan takabur, serta melahirkan solidaritas kehidupan bermasyarakat. Zakat adalah bagian dari syiar agama Islam untuk menarik simpati warga non-muslim agar memeluk agama Islam. Pengelolaan dana zakat agar bermanfaat secara ekonomis, yaitu dengan memeratakan pendapatan masyarakat, mendukung pembangunan fasilitas dakwah agama Islam, serta membangun kemandirian fakir miskin dan anak yatim. Manfaat zakat bagi pembangunan masyarakat Indonesia dalam bidang sosial dan ekonomi akan sulit tercapai bila tidak ada peran serta amil zakat. Amil zakat adalah lembaga yang menerima dan menyalurkan zakat sesuai dengan tuntunan agama Islam. Pemanfaatan zakat di Indonesia dapat berupa pemenuhan kebutuhan sehari-hari para mustahik maupun sebagai modal bagi pembangunan keterampilan hidup mereka. Bila Anda membayarkan zakat kepada lembaga amil zakat terpercaya, maka pengelolaan dana zakat akan diarahkan kepada usaha pengembangan ekonomi masyarakat fakir miskin, sehingga kelak mereka akan menjadi muzaki. Tak cuma hanya itu, manfaat zakat juga kembali kepada diri kita, karena pada hakikatnya zakat berarti tumbuh dan berkembang, yaitu ada kalanya kembali kepada kita lewat harta, atau dipanjangkan umurnya, dihindarkan dari mara bahaya yang akan menimpa kita. Seperti dalam sebuah cerita, salah seorang tokoh bercerita sebagai berikut. Dahulu ketika masih muda, aku adalah orang bodoh yang enggan membayarkan zakat. Aku memiliki kambing yang tak pernah aku bayarkan zakatnya. Suatu hari datang kepadaku seorang fakir. Dia mengadukan kebutuhannya yang sangat mendesak. Maka aku memberinya 1 ekor kambing kibasi. Malamnya aku tertidur. Aku bermimpi kambing-kambingku semuanya menghadapku dan bersiap menandukku. Sementara aku hanya bisa menangis tanpa mampu berlari.
Aku tidak menemukan seseorang yang bisa aku mintai tolong. Tiba-tiba kambing kibasi yang aku sedekahkan datang menolongku. Ia berjibaku menghalau semua kambing-kambingku. Akan tetapi karena kambing-kambingku begitu banyak, mereka mengalahkan kambing kibasi yang hanya sendirian itu. Hampir saja kambing-kambingku membunuhku. Kalau saja aku tidak terbangun, sungguh jantungku mau copot karena kaget dengan mimpi itu. Aku lalu berkata, demi Allah, aku akan menjadikan pengikutmu banyak. Maka aku bersedekah dengan sepertiga kambing-kambingku, dan aku bertobat dari enggan membayar zakat. Sungguh, aku melihat keajaiban dari kambing-kambing yang aku sedekahkan, dan melihat permusuhan dari sisa kambing yang bersamaku. Masya Allah. Sungguh, dengan adanya kisah ini memberikan inspirasi untuk kita agar menunaikan ibadah zakat dari harta yang kita miliki. Karena amal dan tindakan yang kita lakukan bisa menjadi tabungan kita kelak di akhirat. Demikian besar manfaat zakat bagi masyarakat, sehingga Al-Quran menyebut kata zakat beriringan dengan perintah menjalankan sholat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u marraki'in. Dan laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Zakat merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang dilimpahkannya. Agaknya dengan berzakat kita mampu mempererat hubungan antara sesama muslim. Karena mukmin satu dengan mukmin yang lain tak ubahnya seperti satu bangunan. Masing-masing bagiannya harus saling menguatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.